Ya, salam saudara yang terkasih Tuhan. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebelum kita semua untuk bagi berdiri, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukuri Bapa atas kasih setia anugerah-Nya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada yang kami Tuhan saat ini Bapa. Kami syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh berkumpul di setiap rumah-rumah untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah berkenan atas ibadah kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah setiap pertemuan kami Bapa. Silakan Engkau Allah yang hidup. Saya Tuhan, kami juga mendengar firman kebenaran-Mu. Mari Bapa yang baik, berikan kami pengertian, pemahaman Bapa, mampukan kami untuk boleh mencerna firman-Mu, menerima bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Bahkan hamba-Mu Bapa yang tidak lebihnya dari setiap yang mendengarkannya ya Tuhan. Berikan nama pengertian hikmat Bapa, sembunyikan nama di belakang salib-Mu ya Tuhan. Bila setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba itu berasal dari Engkau dan membangun iman setiap kami yang mendengarkannya. Kuasa setan iblis kami tolong patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya roh Allah saja kami izinkan ada di tengah-tengah kami, menuntun, membimbing kami di dalam mendengarkan firman kebenaran-Mu. Silakan Bapa, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kekasih hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, silakan duduk saudara yang terkasih Tuhan. Ya. Apa kabar saudara? Ya. Saya percaya bahwa saudara tetap orang yang luar biasa di dalam Tuhan ya. Dan tentunya bukan yang biasa di luar. Nah, saudara yang terkasih Tuhan, pagi hari ini kita akan berbicara firman Tuhan tentang karunia Allah bagi manusia. Nah, saudara, berbicara tentang karunia, kita tahu bahwa karunia adalah suatu pemberian dari yang tinggi kepada yang rendah, atau pemberian dari Allah kepada manusia. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apa karunia Allah bagi manusia ini? Nah, apa karunia Allah bagi manusia ini? Nah, karunia Allah bagi manusia adalah Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Nah, kenapa Allah harus mengaruniakan Kristus bagi manusia? Ini sebuah pertanyaan, saudara. Ya. Nah, kenapa Allah harus mengaruniakan Kristus bagi manusia? Berbicara tentang hal ini ada kaitannya dengan dosa. Kenapa saudara? Karena manusia yang diciptakan oleh Allah ini sudah jatuh ke dalam dosa, sudah terpisah dari Allah dan menjadi orang-orang yang harus dibuang ke dalam api neraka. Tetapi Allah masih mengasihi manusia, sehingga Dia masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat ya. Berbeda dengan iblis ya. Iblis jatuh dalam dosa, Allah langsung buang, tidak ada kesempatan lagi untuk mereka bertobat. Sedangkan manusia, Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat, untuk berbalik kepada Allah, untuk membangun hubungannya kembali dengan Allah, untuk memulihkan kembali hubungannya dengan Allah. Nah, caranya hanya satu ya. Jalannya hanya satu, yaitu apa? Yesus Kristus. Ini saudara. Nah, kita tahu Kristus datang ke dunia, Dia harus mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Sehingga kita yang tadinya harusnya dibuang ke dalam neraka telah dikeluarkan dari sana, diberikan keselamatan. Nah, ini hal yang sangat kita syukuri saudara. Nah, inilah karunia Allah, karunia terbesar yang Allah anugerahkan bagi kita, yaitu apa? Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus bagi kita. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi atas hidup kita ketika kita menerima karunia Allah itu di dalam diri kita. Apa yang akan terjadi dalam diri kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Nah, kita akan melihat hal ini. Kita buka di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ya. Kita buka di dalam Alkitab 1 Petrus, ya. 1 Petrus pasal yang ketiga
Ya, 1 Petrus pasal 1, bukan pasal 3. 1 Petrus pasal 1. Ya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Ya. Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Ya. Perikop di atas adalah pengharapan iman dan kasih. Ya. Pengharapan iman dan kasih. Ya, kalau sudah dapat, ya kita baca bersama-sama dengan bersuara. Ya. 3, 2, 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, saudara yang terkasih Tuhan, di sini dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di sana dikatakan karena rahmat-Nya yang besar, ya. Rahmat atau karunia Allah yang besar yang diberikan kepada kita, yaitu Yesus Kristus, dianugerahkan, yang mati di kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga, adalah untuk keselamatan saya dan saudara. Nah, lalu apa yang kita terima ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita? Apa yang kita alami? Yang pertama, di sana dikatakan apa? Di sana dikatakan telah melahirkan kita kembali. Ya, telah melahirkan kita kembali. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang yang satu dalam kematiannya, tapi juga kita adalah orang yang satu dalam kebangkitannya. Nah, di sini dikatakan telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Karena Dia adalah Allah, tidak mungkin Dia selamanya berada di dalam dunia orang mati. Kenapa? Karena Allah tidak pernah mati dan Allah tidak bisa mati, saudara. Ini. Makanya di sini dikatakan bangkit, ya. Dari antara orang mati. Ini saudara. Jadi karena Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, karena Kristus hidup, demikian juga kita pun mengalami hidup, saudara. Jadi yang pertama ialah Dia melahirkan kita kembali, ya. Yang kita terima dari karunia Allah itu adalah yang pertama ialah melahirkan kita kembali, ya. Kenapa kita perlu dilahirkan kembali? Bukankah kita masih hidup? Harusnya kan orang yang sudah mati yang harusnya lahir kembali. Tapi ini kan kita masih hidup. Lalu apa maksudnya melahirkan kita kembali, saudara? Ya. Apa maksudnya melahirkan kita kembali? Ini berbicara tentang kehidupan kita ketika jatuh dalam dosa. Ini, saudara. Ya. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, kita sudah terpisah dari Allah, kita sudah putus hubungan dengan Allah, kita sudah berada dalam cengkeraman maut, kita sudah di dalam kekuasaan iblis, kita sudah menjadi orang yang sudah dibuang ke dalam api neraka. Ya. Tapi kabar baiknya bagi kita, saudara, ya, Allah masih mengasihi kita. Ketika Allah tahu kita jatuh dalam dosa, Allah tidak tinggal diam. Dia memberi jalan keluar bagi kita. Yaitu apa? Dia mengaruniakan Kristus bagi kita, saudara. Ya. Dia mengaruniakan Kristus bagi kita. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita terpisah dengan Allah, kita adalah orang yang sudah mati, saudara. Mati di sini adalah mati secara rohani. Ya.
secara daging manusia kita masih hidup, tetapi secara roh kita sudah mati rohani. Oleh karena itu kita perlu dihidupkan kembali, ya. Karena yang Allah lihat bukan tubuh ini, tetapi roh yang ada dalam diri kita. Tubuh ini tidak ada apa-apanya. Tubuh ini tidak ada gunanya kalau nggak ada roh, saudara. Jadi yang Allah lihat adalah roh yang ada dalam diri kita. Makanya firman Tuhan katakan apa? Tubuh kembali kepada tanah, tetapi roh kembali kepada Allah. Oleh karena itu, ketika roh kita mati karena dosa, maka roh itu harus dihidupkan kembali supaya boleh kembali, supaya bisa kembali bersekutu dengan Allah. Ini saudara. Makanya kita perlu dilahirkan kembali. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, dia bangkit dari kematian itu, dan kita bersama-sama mendapat bagian dalam kebangkitannya. Sehingga apa? Sehingga kita yang tadinya sudah mati dalam dosa, yang sudah jauh dari Allah, yang sudah terputus hubungan dengan Allah, kembali dilahirkan baru. Dilahirkan baru, saudara. Artinya apa? Manusia lama kita sudah dikuburkan. Manusia lama kita sudah tidak diingat oleh Allah. Manusia lama kita tidak lagi dipandang oleh Allah. Tetapi Allah memandang kehidupan kita ketika kita kembali lahir di dalam Kristus, saudara. Saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, dari situlah permulaan hidup kita kembali dilihat oleh Allah ke depannya, saudara. Nah, inilah kabar baiknya bagi kita. Jadi karunia Allah, yaitu Yesus Kristus, impactnya bagi kita adalah yang pertama melahirkan kita kembali, saudara. Kita yang sudah terpisah dari Allah, sekarang kita boleh kembali bersekutu dengan Allah. Kita yang tadi putus hubungan dengan Allah, sekarang kita boleh kembali nyambung, saudara. Kita sudah bisa kembali berkomunikasi dengan Allah. Makanya ketika saudara berdoa, saudara tidak perlu lagi perantara. Kenapa? Karena saudara sudah bisa langsung berbicara kepada Allah. Karena kita punya satu pengantara, yaitu Yesus Kristus. Dan dia sudah berada di surga saat ini, menjadi pengantara, menjadi pembela antara kita dengan Allah, saudara. Ini saudara, sukacita bagi kita. Kita sudah mendapat akses langsung kepada Allah melalui karunia Allah bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara yang terkasih Tuhan, saya mau katakan, mari tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetaplah jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, supaya engkau tetap menikmati keselamatan itu, supaya engkau tetap hidup bersekutu dengan Allah, supaya engkau hubunganmu dengan Allah tetap terpelihara. Jadi terimalah Yesus tetap menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Jangan pernah tinggalkan, jangan pernah melupakan, bahkan jangan engkau melepaskan Yesus karena apapun alasan, saudara. Ya, jangan kamu lepaskan Yesus karena alasan apapun. Ya, lebih baik kita tidak punya apa-apa di dunia, yang penting kita punya Yesus, daripada kita punya segala isi dunia, tapi kalau kita tidak punya Yesus, hidup kita tetap malam. Kita akan menjadi orang-orang yang akan dibuang ke dalam api neraka. Ini sebuah kemalangan terbesar bagi kita, saudara. Jadi pagi hari ini saya mau katakan, mari saudara, kita yang sudah dilahirkan kembali di dalam Allah, mari tetaplah hidup di dalam kasih Allah itu. Tetaplah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Nah, yang kedua, apa yang kita bisa nikmati? Apa yang bisa kita dapatkan dari kasih karunia Allah bagi kita? Yang kedua adalah kita hidup dalam penuh pengharapan. Kita hidup dalam penuh pengharapan. Di sana juga dikatakan, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata setelah kita putus hubungan dengan Allah, setelah kita terpisah dari Allah, maka hidup kita hidup tanpa pengharapan, hidup kita hidup tanpa kepastian, hidup kita hidup tanpa arah, tanpa tujuan, saudara. Kenapa? Karena kita sudah dikurung di dalam kuasa maut, yang pada akhirnya nanti kita akan dibuang ke dalam api neraka. Makanya katakan, kita tidak hidup dalam pengharapan lagi. Kita tidak punya kesempatan apa-apa, saudara. Tapi kita kembali diingatkan, ketika kita menerima Kristus, karunia Allah itu,
sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, saudara, maka kita yang tadinya hidup tanpa pengharapan, yang tadinya kita hidup tanpa tujuan yang pasti, tanpa arah yang pasti, sekarang kita hidup dalam penuh pengharapan. Nah, bersukacitalah saudara, kalau akhirnya sekarang Tuhan nyatakan bahwa engkau dan saya punya pengharapan penuh dengan Tuhan. Keselamatan saya dan saudara adalah keselamatan yang pasti. Dan ketika kita kembali, nanti dipanggil Allah, kita akan kembali ke dalam kerajaan Allah. Karena nama kita sudah tercatat di dalam buku kehidupan. Yang percaya bersama katakan amin. Jadi saudara, sekarang kita sudah hidup dalam penuh pengharapan, saudara. Nah, pengharapan inilah yang membuat kita semakin menyala-nyala. Pengharapan inilah yang membuat kita semangat menjalani hari-hari kita. Pengharapan inilah yang membuat kita bersuka cita menjalani hidup kita. Pengharapan inilah yang membuat kita terus punya pandangan ke depan, saudara. Kenapa? Karena kita tahu pengharapan di dalam Allah tidak pernah sia-sia. Pengharapan di dalam Allah, pengharapan yang pasti, dan kita akan masuk, kita akan melihat sebuah sukacita yang luar biasa di dalam pengharapan ini, saudara. Ya. Karena pengharapan di dalam Allah adalah pengharapan yang pasti. Ya. Makanya ayat keempat dikatakan, ya, kepada hidup yang penuh pengharapan, ya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya, bagian yang tidak dapat binasa, ya, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini saudara. Jadi pengharapan kita bukan pengharapan tentang hidup ini saja, tapi pengharapan terbesar kita adalah kita masuk dalam surga. Menikmati hidup yang indah bersama dengan Allah. Menikmati sukacita yang indah bersama dengan Allah. Dan suka itu bukan 1 hari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun. Tetapi itu adalah sebuah sukacita yang kekal, sebuah sukacita yang tanpa akhir. Ini saudara. Ya. Jadi pengharapan kita adalah bagian yang tidak pernah binasa, yang tidak pernah cemar, yang tidak pernah layu, saudara. Dan itu tersimpan di surga bagi kita. Jadi mari saudara, karena kita sadar bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti, saya mau ajak kita, mari biarlah pandangan kita, pikiran kita arahkan kepada perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, saudara. Ya. Ini saudara, kita kerjakan biarlah roh kita semakin menyala-nyala. Kita kerjakan bagian kita selama kita masih ada di dunia ini, saudara. Ya. Mari, keselamatan yang sudah kita terima, mari kita beritakan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita sampaikan itu kepada orang-orang di sekitar kita, saudara, supaya tidak hanya kita yang diselamatkan, tetapi mereka pun sedapat mungkin diselamatkan juga, sehingga banyak orang boleh berbondong-bondong masuk dalam kerajaan Allah itu, saudara. Ini bagian kita, saudara. Ya. Karena kalau Allah sudah memberikan itu kepada kita, maka kita juga punya bagian untuk memberikan itu kepada orang lain, saudara. Nah, inilah misi Allah dalam diri kita, saudara yang terkasih Tuhan. Jadi ketika saya dan saudara dipanggil untuk menjadi bagian dalam kerajaan Allah, dipanggil untuk menjadi milik Allah, dipanggil untuk menjadi anak Allah, bukan hanya supaya kita diselamatkan, tetapi juga supaya kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, memberitakan keselamatan itu, memberitakan Injil kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar kita, saudara yang terkasih Tuhan. Oleh karena itu pagi hari saudara yang terkasih Tuhan, saya mau mengajak kita, mari saudara, keselamatan yang sudah saudara terima, mari beritakan itu kepada orang-orang di sekitar saudara, sampaikan itu kepada orang-orang di sekitar saudara, ya, kepada keluarga saudara, tetangga saudara kiri kanan, ya, kepada teman-teman di PT, kepada orang yang saudara temui di pasar, dimanapun. Beritakan kepada mereka bahwa ada satu jalan keselamatan yang pasti untuk bisa masuk ke dalam surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi saudara yang terkasih Tuhan, saya mau katakan pagi hari ini, 2 hal penting yang kita terima ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita adalah, yang pertama, lahirkan kita kembali. Yang kedua, kita hidup dalam penuh pengharapan, saudara. Ya.
Kita yang dulunya terpisah dari Allah, kita yang dulunya hidup dalam dosa, kita yang dulunya harusnya dibuang ke neraka, tapi kita dibebaskan dari sana. Kita diangkat keluar dari sana. Kita dilahirkan kembali melalui kebangkitan Kristus. Yang kedua, kita yang dulunya hidup tanpa pengharapan, tanpa tujuan yang pasti. Sekarang bersama dengan Yesus, pengharapan kita menjadi sebuah pengharapan yang pasti. Ya, tujuan hidup kita menjadi tujuan hidup yang jelas, saudara. Yaitu apa? Kita menjalani hari-hari kita, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan ketika kita kembali dipanggil Allah, kita masuk ke dalam kerajaan-Nya, masuk dalam surga yang kekal, yang penuh damai, saudara. Nah, bukankah ini yang kita rindukan? Bukankah ini yang dicari-cari oleh semua orang? Bukankah ini yang diselidiki oleh semua manusia? Iya, saudara. Nah, banyak orang coba untuk berbondong-bondong melihat jalan yang sudah saudara terima. Ya, banyak orang yang coba menyelidiki keselamatan yang sudah saudara terima, tapi mereka belum sampai ke sana. Kenapa? Karena mereka belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Tetapi saya dan saudara, kita yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, ingat, ini adalah sebuah kasih karunia bagi kita, saudara. Kenapa? Karena bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita. Allah yang memberikan kita iman, sehingga kita bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Oleh karena itu, saya mengingatkan kita, mari tetaplah pelihara kasih karunia, saudara. Tetaplah jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Ya. Karena kalau engkau keluar dari kasih karunia itu, maka engkau juga tidak punya pengharapan. Engkau juga akan kehilangan hidup, saudara. Tetapi ketika engkau tetap menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, maka keselamatan itu menjadi milikmu, dan pengharapan akan menjadi pengharapan yang pasti. Jadi mari saudara, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita dua hal, bahwasanya hidup di dalam Kristus adalah hidup yang sangat menguntungkan, ya. Yang pertama, kita dilahirkan kembali. Yang kedua, kita hidup dengan penuh pengharapan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, memotivasi kita, membangkitkan semangat kita untuk terus menjalan-nyala, menjalin hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, sampai pada akhirnya kita akan dipanggil kembali bertemu dengan Allah di surga. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami syukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Engkau boleh mengingatkan kami Bapa, bahwa kami adalah orang-orang yang sangat berharga, orang-orang yang sudah menerima, yang sudah mengucap karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami mengaku Tuhan, kami tetap Bapa mencintai Engkau. Kami tetap menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih lewat kebangkitan-Mu ya Yesus, kami boleh dilahirkan kembali. Kami boleh menerima pengharapan yang pasti. Tujuan hidup kami menjadi tujuan hidup yang jelas, dan kami percaya hidup kami berkenan di hadapan Allah. Terpujilah kami Bapa, ini hidup kami Tuhan yang sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Mampukan setiap kami Bapa untuk tetap berpengharapan kepada kami Bapa, untuk tetap menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami ya Tuhan. Supaya hidup kami Bapa, Engkau menuntun, Engkau membimbing, Engkau mengarahkan kami ya Tuhan, supaya hidup kami tetap berkenan di hadapan-Mu, tetap berlaku seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terpujilah kami Bapa, juga di kesempatan ini Tuhan kami juga mau berdoa Bapa bagi gereja-gereja-Mu Bapa yang baik. Engkau telah memberkati ya Tuhan, bahkan pembangunan gereja-Mu saat ini Bapa, Engkau campur tangannya Tuhan. Kiranya pembangunan gereja-Mu Tuhan boleh terselesaikan Bapa. Segala dana-dana yang dibutuhkan kiranya Tuhan siapkan semuanya bagi kami. Juga bagi segenap jemaat-Mu ya Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati segenap jemaat-Mu ya Tuhan, damai sejahtera ada bersama dengan segenap jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau menolong mereka senantiasa Bapa dalam kehidupan mereka, masa muda, rumah tangga mereka, dalam kehidupan Bapa. Segala apa yang mereka kerjakan dalam Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan, kiranya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak yang baik, kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat Tuhan anugerahkan senantiasa bagi mereka. Juga Bapak atas bangsa kami Tuhan, kami berdoa Tuhan berkati bangsa kami, berkati kota kami ya Tuhan, bahkan wilayah kami dapur 12 kiranya Tuhan juga memberkati. Damai sejahtera ada ya Bapak, selalu ada di tengah bangsa kami, di kota kami, di tengah daerah kami Bapak yang baik. Bahkan Tuhan kami percaya bahwa COVID-19 Tuhan, virus Corona akan Tuhan lalu dari bangsa kami, lalu dari kota kami, bahkan lalu dari daerah kami ya Tuhan. Bangsa kami menjadi bangsa yang dipersembahkan bagi Tuhan. Bangsa kami menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan, yang terbebaskan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya. Bahkan orang-orang yang mungkin berencana jahat Tuhan, yang berniat jahat atas bangsa kami ya Tuhan, yang coba merusak, mengganggu ketentraman, kedamaian Tuhan, sukacita bangsa kami, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Berkat Allah kiranya melimpah atas bangsa kami, atas kota kami, atas wilayah kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah ya Tuhan. Berkati segenap gereja-gereja-Nya Tuhan, yang dimanapun berada Bapa yang baik, bila bersama-sama Tuhan, gereja-Mu Tuhan dengan pemerintah Bapa bersatu padu Tuhan untuk melawan COVID-19 ini Bapa yang baik. Kau terus berikan setiap hamba-Hamba-Mu ya Tuhan hikmat ya Bapa, mampukan setiap kami ya Tuhan sebagai pemelihara Tuhan, sebagai hamba-Hamba-Mu ya Bapa, untuk terus Bapa bisa membangun iman jemaat-Mu ya Tuhan, untuk terus menguatkan jemaat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah situasi yang sedang melanda saat ini Bapa yang baik. Biar kami tetap bertekun dalam iman kami Bapa, tetap bertekun Bapa mengerjakan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami Bapa. Panggilan kami kerjakan segenap hati kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu Bapa yang baik. Bahkan di rumah-rumah ya Bapa yang mengadakan ibadah Tuhan, Kau memberkati mereka, Engkau bersama dengan mereka ya Tuhan, Kau berkenan atas mereka Bapa, Engkau hadir di tengah setiap ibadah-ibadah yang ada di rumah-rumah dimanapun berada ya Tuhan, dan masih ada bersama dengan mereka. Bahkan orang yang coba mengganggu mereka Tuhan, orang yang coba Tuhan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik atas mereka Bapa, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Allah ada di pihak mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah ya Tuhan. Bahkan sebanyak hari ini juga Bapa, kami serahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan aktivitas kami dalam tangan Bapa. Damai sejahtera sukacita bersama dengan kami sepanjang hari ini. Kami percaya pertolongan Tuhan bersama dengan kami dimanapun kami berada. Allah bersama dengan kami. Terpujilah kami Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan berpulang Tuhan, berpisah-pisah satu dengan yang lain. Kami percaya damai sejahtera Allah, sukacita bersama dengan kami, menuntun setiap langkah kami. Kami boleh pulang, kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat. Dan sebelum kami pulang ya Bapa, kami rindu Tuhan, berkat Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak. Saudara yang terkasih Tuhan, pulanglah, angkatlah kedua tangan saudara, dan terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa pembina penyertaan penghibur dan Roh Kudus, menyertai kita, menuntun, memelihara kita senantiasa. Diberkatilah Engkau dalam rumah tanggamu, dalam masa mudamu, dalam pekerjaanmu. Segala yang Kau perbuat dalam Tuhan, kiranya Tuhan buat berhasil. Dijauhkan Kau dari segala sakit penyakit mara bahaya, dihalaukan dari kehidupanmu. Damai sejahtera sukacita belaka Tuhan anugerahkan di dalam kehidupanmu. Berkat Allah tercurah atas hidupmu, mulai pagi hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua hari Minggu.